Halo sahabat Om dimanapun berada, semoga sahabat Om selalu dalam keadaan sehat dan diberikan rezeki yang melimpah dari Yang Maha Kuasa. Kembali lagi bersama channel OOM Movie, channel yang mereview film-film terbaik mulai dari film jadul sampai film terbaru saat ini. Dan sebelum kita mulai, mohon bantuan sahabat OOM untuk like dan subscribe channel OOM ini, karena berkat bantuan sahabatlah channel OOM ini bisa berkembang. So, tanpa banyak cincau lagi, mari kita mulai saja alur cerita filmnya. Cekicrot. Please, I'm not a spy. I'm really not who you think I am. Please let me go home, please. Berlatar di Korea Utara, di mana adegan dimulai dengan penyiksaan seorang perempuan bernama Garam alias Salt tidak pakai ink yang ditangkap dan disiksa oleh tentara Korea Utara karena dituduh sebagai agen rahasia Amerika yang memata-matai aktivitas Korea Utara dalam pengembangan senjata nuklirnya. Tapi kemudian Salt dibebaskan dengan cara ditukar guling dengan mata-mata Korea Utara yang ditangkap Amerika, sehingga hal ini membuat Salt heran karena biasanya mata-mata ditangkap tidak akan diakui oleh negaranya sendiri. Dan kita diperkenalkan dengan rekan Salt yang bernama Ted yang menjelaskan bahwa usaha pembebasan Salt ini dimotori oleh suaminya sendiri yang bernama Mike dan merupakan seorang zoologis atau ahli perbinatangan, tapi tidak mengetahui bahwa sebenarnya istrinya itu adalah seorang agen rahasia yang sangat terampil. Dan ternyata menjadi istri dari Mike merupakan misi yang ditugaskan CIA kepada Salt disebabkan Mike memiliki akses bebas keluar masuk Korea Utara, dan karena melihat usaha dan kerja keras Mike untuk membebaskan dirinya, maka muncullah perasaan cinta yang syahdu dan berbunga-bunga, di mana perasaan ini sebelumnya tidak dirasakan Salt kepada suaminya itu. Berbulan-bulan kemudian salah seorang agen rahasia menginfokan bahwa intelijen Amerika telah menangkap seorang mata-mata Rusia yang membelot. Mereka lalu menuju ke ruangan interogasi di mana mereka sudah ditunggu oleh John yang merupakan salah seorang agen CIA senior di intelijen tersebut. Peabody. Salt. Ternyata mata-mata yang ditangkap merupakan seorang bapak-bapak bernama Orlov yang ketika diinterogasi malah menceritakan sebuah akademi pelatihan mata-mata terhebat yang pernah ada di Rusia. Lebih lanjut, Orlov menceritakan bahwa akademi ini mengambil anak-anak Rusia yang berasal dari bibit-bibit unggul, kemudian melatih fisik, mental, bela diri, senjata, strategi, dan taktik perang untuk menjadikan mereka sebagai mata-mata nomor satu di dunia, serta mendoktrin mereka dengan ideologi bahwa negara Rusia sebagai satu-satunya negara yang harus mereka cintai. Dan salah satu produk dari akademi mereka adalah John Oswald yang membunuh Presiden Amerika John F. Kennedy. Orlov juga menambahkan agen rahasia mereka yang terhebat saat ini bernama Chekhov yang sekarang diberikan misi untuk membunuh Presiden Rusia ketika berkunjung ke Amerika untuk menghadiri pemakaman Wapres Amerika dalam minggu ini, sehingga nantinya memicu perang antara kedua negara. Lebih lanjut, mata-mata ini sudah berada di Amerika, menyusup sejak lama dan sudah berganti nama dengan nama Evelyn Salt. Evelyn Salt, the name of the Russian agent. Sontak semua orang di ruangan kaget, terlebih Salt sendiri karena dia dituduh menjadi agen rahasia ganda, sehingga Salt menjadi panik dan berusaha menelpon suaminya. Sementara itu John curiga dengan Salt karena saat ini Orlov dipakaikan alat pendeteksi kebohongan, dan apa yang disampaikan Orlov ini benar adanya menurut mesin tersebut. Mereka kemudian menahan Salt dan membawa Orlov ke ruangan tahanan. Please step in the elevator. Give us a sec. Tapi di dalam lift, bapak-bapak ini mulai beraksi melumpuhkan dua orang agen rahasia dan kabur entah kemana meninggalkan kantor intelijen tersebut. Ted dan John segera bergegas melihat kondisi agen yang dihabisi Orlov, di mana kesempatan ini dimanfaatkan oleh Salt untuk kabur dari ruangan tersebut. Singkat cerita, Ted dan John yang mengetahui bahwa Salt kabur dari ruangan memerintahkan anak buahnya untuk mengunci semua pintu keluar dari kantor intelijen tersebut. Salt yang terjebak berusaha mencari jalan keluar, sampai suatu ketika Salt mempunyai ide untuk kabur dengan membuat peledak dari cairan pembersih ruangan yang dikumpulkannya. Semua pasukan intelijen menuju ke ruangan Salt dan bersiap melumpuhkan Salt dengan gas air mata. Sampai suatu ketika pintu ruangan dibuka dan Salt menembakkan peledak dengan pemadam api ke tentara intelijen tersebut, sehingga membuat mereka terluka, dan Salt melenggang kangkung kabur dari gedung intelijen CIA ini. Dengan menggunakan taksi, Salt menuju ke rumahnya untuk mencari Mike. Tapi sesampai di rumah, Salt tidak bisa menemukan suaminya itu. Dengan kata lain, Mike telah diculik oleh agen rahasia Rusia dan dibawa entah kemana.
kerumitan bertambah karena Ted dan John sudah sampai di bawah apartemennya Salt. Salt kemudian mengumpulkan semua senjata yang dimilikinya dan kabur melewati jendela, memanjat teras jendela apartemennya yang tingginya mencapai puluhan meter. Tapi pada saat di jalan, posisi Salt diketahui Ted, sehingga terjadilah kejar-kejaran di antara mereka berdua. Ditambah lagi John yang melihat Salt langsung mengejarnya dan menyuruh Salt untuk berhenti berlari. Akhirnya mereka bisa mengepung Salt dan membuatnya terdesak. Tapi Salt melihat sebuah peluang yang membuatnya bisa kabur dari lokasi tersebut. Somebody is setting me up! Why'd you run? I have to find my husband! Salt melompat dari jembatan ke mobil truk yang lewat di bawah jembatan. Ketika jalan tersebut diblok, Salt kemudian meloncat lagi ke truk tangki yang lewat di sebelahnya. Tidak sampai di situ saja, ketika John dan Ted menembaknya dari atas jembatan, mbak-mbak tangguh ini meloncat kembali dari truk tangki ke mobil barang di seberang jalan. Si supir langsung mengerem mendadak karena ada penumpang gelap berada di atas mobilnya. Dan hal ini membuat Salt kehilangan tumpangannya, kemudian berlari di sepanjang jalan dikejar oleh Ted dan John. Tapi beruntung ada moge yang lewat sehingga Salt merebut moge tersebut dan kabur di tengah kemacetan yang menghambat laju Ted dan John. Dan singkat cerita, Salt saat ini berada di sebuah bar mengobati luka-lukanya dengan menggunakan pembalut. Kenangan akan suaminya terus muncul di pikirannya. Terlebih lagi kenangan pada suaminya saat membebaskan dirinya dari Korea Utara. Dan saat ini Salt sudah sampai di sebuah hotel, memesan kamar dengan menggunakan identitas palsu. Ternyata hotel yang dipesan Salt bersebelahan dengan gereja, tempat prosesi misa arwahnya Wapres Amerika tersebut. Dan sepertinya Salt sedang merencanakan sesuatu, tapi entah apa rencananya tersebut. Esok paginya misa arwah Wapres Amerika berlangsung dan begitu banyaknya pihak keamanan yang dikerahkan untuk menjaga tersebut. Sniper pun sudah berjaga di posisinya masing-masing di mana Salt telah membaur dengan pengunjung lainnya, tapi kali ini Salt mengecat rambutnya dengan warna hitam untuk penyamarannya. Peti mati Wapres dibawa masuk ke dalam, sementara itu Presiden Rusia sudah datang ke lokasi acara. Ted dan John sudah berjaga-jaga di depan pintu masuk gereja mengawasi Salt yang bisa jadi muncul secara tiba-tiba. Tapi saat ini Salt sedang berada di kereta api bawah tanah, membuat kehebohan di dalam kereta api dan mengelabui polisi yang berjaga di kereta api tersebut. Lalu meloncat keluar gerbong menuju lorong-lorong bawah tanah yang mengarah ke bawah gereja tempat dilangsungkannya misa arwah Wapres Amerika tersebut. Berpindah ke dalam gereja di mana Presiden Amerika memulai pidato perpisahannya. Ted dan John berjaga-jaga di sekeliling gereja. Bertepatan dengan itu, Salt sudah melumpuhkan 2 orang penjaga yang sedang berpatroli. Ketegangan memuncak di mana Salt sudah melumpuhkan penjaga berikutnya. John yang menyadari ada 2 anggotanya hilang bergegas menuju ke ruangan bawah tanah. Tapi kemudian Salt menghancurkan sound system di gereja tersebut sehingga membuat suasana di dalam gereja menjadi heboh. Salt kemudian memasang peledak yang dilemparkan ke atas langit tepat di mana Presiden Rusia berdiri. Dan tiba-tiba semua orang menjadi panik. Presiden Amerika segera diamankan, tapi Presiden Rusia terjatuh ke ruangan di bawah tanah. Salt segera menghampiri Presiden Rusia dan sambil tersenyum menembak Presiden Rusia yang sedang kebingungan. Salt pun menyerah mengangkat tangan ketika John sudah berada di ruangan bawah tanah tersebut. Dan ternyata apa yang diinfokan oleh Orlov ini benar adanya, bahwa Salt merupakan agen ganda yang disusupkan dengan misi membunuh Presiden Rusia yang sedang berada di negara Amerika. Salt dibawa dan ditahan oleh pihak kepolisian setempat di tengah tatapan mata semua orang. Ted yang kecewa kepada Salt memastikan bahwa mbak-mbak berbibir seksi ini akan membusuk di penjara nantinya. Ketika di mobil polisi, Salt melihat ada kesempatan untuk kabur dan menyerang polisi yang mengawalnya. Mengeluarkan polisi tersebut dari mobil dan menembak supir dengan senjata kejut sehingga membuat pak supir kehilangan kendali mobil. Salt mengarahkan mobilnya untuk menabrak mobil di depan dan mobil di belakang. Dan ketika kondisi tidak memungkinkan, Salt mengarahkan mobil polisi ini terjun bebas ke bawah jembatan. Dan sekali lagi, seperti tidak terjadi apa-apa, Salt melenggang bebas di mana semua orang dan pihak keamanan disibukkan dengan menolong pak supir yang berada di mobil polisi tersebut.
Dan ketika sampai di persembunyiannya Orlov, Salt disambut seperti pahlawan karena sukses melaksanakan misi yang diperintahkan kepadanya semenjak dia kecil. Kemudian Salt dibawa ke suatu tempat rahasia untuk melihat suaminya yang sedang disekap di bagian bawah kapal. Orlov dan anak buahnya mencoba melihat bagaimana reaksi Salt ketika ruangan suaminya dibanjiri dengan air laut. Dengan perasaan dingin, Salt menatap suaminya yang tenggelam tewas kehabisan nafas. Mereka pun sangat puas dengan reaksinya Salt, di mana mereka yakin Salt tetap merupakan bagian dari keluarga mereka. Pesta pun diadakan, anak buah Orlov mabuk sepuasnya merayakan keberhasilan Salt dan menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya karena rencana mereka tidak hanya berhenti sampai di sini saja. Salt kemudian mengikuti Orlov, di mana kemudian Orlov memberikan instruksi agar menemui seorang tentara NATO yang juga merupakan seorang agen ganda seperti dirinya. Perintah selanjutnya akan diberikan oleh agen ganda tersebut. Dan tiba-tiba Salt menyerang Orlov dengan botol minuman, sehingga Orlov pun tewas seketika. Tidak sampai di situ saja, anak buah Orlov yang lain satu persatu dihabisi Salt tanpa sempat memberikan perlawanan. Saking tidak menduganya mereka, Salt akan bertindak demikian. Ternyata apa yang dilakukan Salt ini semata-mata untuk membalaskan dendam karena Orlov telah membunuh keluarga dan suami yang dicintainya. Tidak lama kemudian, Salt menemui agen sesuai dengan instruksinya Orlov. Dan ternyata orang tersebut bernama Schneider yang merupakan teman satu angkatannya di akademinya Orlov. Schneider pun sangat gembira bertemu dengan Salt dan memberikan instruksi bahwa misi Salt merupakan misi final dari misi mereka, yaitu membunuh Presiden Amerika Serikat. Sesampainya mereka di Gedung Putih, tanpa kecurigaan sama sekali mereka dengan mudahnya melewati penjagaan di Gedung Putih tersebut. Ternyata Ted sudah berada di Gedung Putih menemui Presiden Amerika menjelaskan situasi apa yang terjadi di badan intelijennya. Dan ketika Presiden keluar ruangan, Schneider berteriak seperti orang gila, menembaki semua orang yang ada di ruangan tersebut, dan tiba-tiba, ya, ternyata selama ini dalam tubuh Schneider dipasangkan bom, dan itulah misi yang diberikan Orlov kepada dirinya, melakukan usaha bunuh diri di dalam Gedung Putih. Sontak semua orang di Gedung Putih kaget, mengamankan sang presiden ke bunker bawah tanah yang ada di Gedung Putih tersebut. Salt melepas topeng yang dia pakai kemudian bergegas menyusul presiden yang sedang dikawal ketat. Dengan cekatan, Salt melumpuhkan penjaga dan masuk ke ruangan bunker yang terletak di bawah tanah. Ted memberi masukan kepada presiden agar kondisi ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Mereka harus memberikan Rusia pelajaran agar tidak bisa seenaknya mengacau di negara Amerika ini. Presiden yang sedang PA atau panas akal sepertinya mengamini apa yang disarankan oleh Ted ini. Bertepatan dengan itu, Salt sedang melompati tiang demi tiang di lorong lift mengejar Presiden Amerika yang mulai mendekati bunkernya. Sesampai di dalam bunker, Presiden lalu meminta kode akses penuh persenjataan nuklir yang dipunyai negaranya. Dan kode ini diberikan sehingga saat ini tergantung kepada Presidenlah tombol peluncuran nuklir ditekan atau tidaknya. Sementara itu, Salt sudah melumpuhkan beberapa penjaga yang menjaga di depan bunker, melumpuhkan kamera CCTV dan membuat pintu masuk ke dalam bunker menjadi macet. Kondisi demikian membuat para penjaga kepresidenan menyegel ruangan bunker agar tidak bisa dibuka oleh siapapun dan memerintahkan rekannya untuk melumpuhkan Salt yang sedang beraksi di luar area bunker. Tapi dua orang ini tidak cukup untuk menghentikan Salt yang sudah terlatih bela diri sejak kecil. Dengan mudah Salt melumpuhkan agen-agen ini dan sudah berada di depan pintu masuk bunker kepresidenan. Sementara itu, Ted meminta senjata ke kepala keamanan presiden untuk membantu melumpuhkan Salt. Kepala keamanan ini menolak permintaan Ted karena protokolnya tidak demikian. Tapi tiba-tiba, ya, Ted merebut senjata dan menembak semua orang yang berada di dalam bunker, menyisakan presiden yang terpana bingung dan bertanya ke Ted siapa dirinya sebenarnya. My name, Mr. President, is Nikolai Tarkovsky. Ternyata Ted merupakan agen rahasia ganda yang telah lama disusupkan Orlov ke Badan Intelijen Amerika dan diberikan misi untuk meluncurkan nuklir ke berbagai negara di dunia demi memulai Perang Dunia Ketiga dengan target Amerika sebagai negara antagonisnya. Go to hell. Sementara itu, Salt sudah memasuki bunker dan melihat apa yang telah dilakukan oleh Ted. Salt tidak menduga bahwa Ted yang selama ini menjadi rekannya di CIA merupakan salah satu anak buahnya Orlov
meminta ikut masuk ke dalam ruangan bunker untuk bersama-sama merayakan kesuksesan ini. Поздравляю, товарищ Ченков. Ted pun sibuk mengatur peluncuran nuklir, di mana Ted mentargetkan negara-negara Muslim di dunia untuk memancing kemarahan umat Muslim. Разозлить миллиард мусульман. Часть нашего плана. Убить 9 миллионов. Tehran. Selected attack targets. Salt terus memaksa Ted memperbolehkannya masuk ke ruangan isolasi. Tapi seketika Ted melihat berita di TV bahwa Presiden Rusia saat ini berada dalam kondisi sehat walafiat. Ternyata Salt tidak membunuh Presiden Rusia, tapi hanya membius si Presiden untuk mengetahui apa rencana Orlov yang sebenarnya. Melihat itu, Ted menjadi marah sementara Salt menembaki kaca bunker yang ternyata tahan peluru. Tidak kehabisan akal, Salt merusak sistem kunci pintu bunker bertepatan dengan Ted yang menggunakan tangan Presiden untuk memvalidasi perintah peluncuran nuklir tersebut. Dan ketika pintu terbuka, tembak-menembak dari jarak dekat terjadi di antara mereka, berlanjut ke pertarungan tangan kosong, di mana perbedaan gender sangat terlihat di adegan baku hantam ini. Kerumitan bertambah karena peluncuran nuklir akan segera dimulai. Mereka terus bertarung di mana Salt bonyok karena terus-menerus dihajar oleh Ted. Sampai suatu momen di mana Salt berhasil menjatuhkan Ted, lalu segera mengambil kunci peluncuran nuklir. Bertepatan dengan datangnya tentara Amerika yang menembak Salt tepat di punggungnya. Singkat cerita, Ted berlagak sebagai pahlawan dan Salt yang selamat karena memakai rompi anti peluru dibawa FBI untuk diproses lebih lanjut. John yang baru datang ke lokasi diinfokan bahwa Orlov dan komplotannya telah dibunuh oleh orang yang tidak dikenal. Who did that? Barge on the East River, 12 dead, including Orlov. Pertikaian mereka belum selesai, di mana ketika Salt dan Ted berselisih jalan, Ted yang sudah siap dengan gunting menyerang Salt kembali. Tapi Salt yang sudah waspada meloncat ke balik tangga dan mencekik leher Ted dengan rantai borgol di tangannya, sehingga Ted pun tewas seketika. Salt langsung dibawa menggunakan helikopter, di mana John sudah menunggu Salt di dalamnya. Perbincangan terjadi di antara mereka, di mana Salt menginfokan bahwa masih banyak agen-agen ganda seperti Ted yang berkeliaran di Amerika dengan misi khusus untuk menghancurkan negara ini. John yang yakin dengan perkataan Salt membuka kunci borgol dan memberi kode untuk segera melarikan diri dari helikopter tersebut. Dan lagi-lagi Salt berhasil kabur dan bersiap untuk mencari agen-agen ganda lain yang telah merenggut kehidupannya semenjak dia kecil. Film pun tamat. Bagaimana sahabat OOM review film Salt barusan? Ada 3 pelajaran menurut OOM yang bisa diambil dari film ini. Yang pertama, keberanian dan dedikasi. Karakter utama Evelyn Salt menunjukkan keberanian dan dedikasi yang luar biasa terhadap tugas dan misinya. Hikmahnya adalah bahwa dalam mencapai tujuan atau menghadapi tantangan, keberanian dan dedikasi merupakan kunci untuk mencapai kesuksesan. Yang kedua, ketidakpastian dan kecurigaan. Film ini menyoroti tema ketidakpastian dan kecurigaan di dalam dunia intelijen. Ini mengingatkan kita untuk tidak selalu mempercayai penilaian seseorang hanya berdasar tampilan atau latar belakangnya saja. Terkadang kebenaran dapat menjadi lebih kompleks daripada yang terlihat sebenarnya. Yang ketiga, kemampuan adaptasi. Karakter Salt dihadapkan pada situasi yang terus berubah dan dia harus terus-menerus beradaptasi untuk mengatasi tantangan. Hikmahnya adalah bahwa kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat dan fleksibel dapat menjadi kunci keberhasilan dalam menghadapi situasi yang sulit. Sekian alur cerita dari film Salt di channel OOM Movie. Mohon bantuan like dan subscribe-nya agar channel OOM ini bisa berkembang ya sahabat. Terima kasih dan salam sehat untuk sahabat beserta keluarga.